berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dan dari narasumber yang luar biasa hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Prodi Profesi Kebidanan Malang. Webinar ini mengusung tema Preparing for Parenthood. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga ada quiz breaking, yang keempat ada post test, yang kelima ada penutup. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudari Desi Nurista selaku moderator. Kepada Saudari Desi Nurista, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih. Karena Saudari Sukma sudah ada di room, Saudari Sukma, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik, Kak Sukma sudah siap, maka langsung saja kita mulai acaranya. Silahkan Kak Sukma untuk share screen. Oke. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin diajukan pada pemateri, silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa nanti pada akhir sesi membuka mikrofon. Baik, kepada Saudari Sukma, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa profesi kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang, yang mana hari ini saya merasa terhormat sekali telah menjadi narasumber di acara webinar Preparing for Parenthood. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang sangat bermanfaat siang menuju sore hari ini. Baik, langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Preparing for Parenthood. Jadi bersiap menjadi orang tua. Nah, baik, kita mulai langsung di materi screening, perencanaan, dan persiapan kehamilan. Nah, apa sih itu screening prakonsepsi? Nah, sebelumnya kita mungkin ada beberapa dari para peserta webinar yang mungkin masih awam ya terhadap kata prakonsepsi. Nah, apa itu prakonsepsi? Nah, jadi screening prakonsepsi adalah pelayanan kesehatan, yaitu di masa sebelum hamil ya. Jadi kalau misalnya sudah hamil, berarti itu sudah tidak masuk ke screening prakonsepsi lagi, tapi sudah masuk ke antenatal care atau ANC. Jadi sudah masuk ke pemeriksaan kehamilan, sudah bukan prakonsepsi lagi. Nah, jadi screening prakonsepsi ini ditujukan bahkan sejak saat remaja ya, terutama remaja perempuan, hingga saat sebelum hamil. Nah, ini dalam rangka untuk menyiapkan kehamilan yang sehat bagi ibu dan juga bayi. Nah, apa sih tujuan screening prakonsepsi? Nah, jadi tujuan screening prakonsepsi ini yang pertama, memastikan kesehatan calon ibu dan anak sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena ini dilakukan sebelum hamil. Jadi, prakonsepsi itu memang tujuannya adalah untuk mendeteksi kejutan-kejutan yang tidak kita inginkan. Tentunya dalam proses hamil, melahirkan, kita hanya ingin kejutan-kejutan yang menyenangkan saja, bukan kejutan yang tidak diinginkan atau kejutan yang justru membuat kita sedih atau kejutan yang membuat bahaya dalam kehamilan atau proses persalinan itu. Maka dari itu, ini adalah tujuan dari screening prakonsepsi. Nah, yang selanjutnya, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Dengan mengurangi kejutan-kejutan tidak menyenangkan tadi, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko itu, maka tentu saja bisa mengurangi angka kesakitan dan kematian. Nah, sayangnya di Indonesia sendiri ini, meskipun setiap tahun sudah menurun angka kesakitan dan kematian, tapi di negara kita ini masih terhitung tinggi ya angkanya. Maka dari itu, screening prakonsepsi ini juga berfungsi untuk menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi.
Seperti itu. Jadi itu adalah tujuan utama dari screening prakonsepsi. Maka dari itu, mungkin akhir-akhir ini sering didengarkan ya, tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter itu sering menggembor-gemborkan tentang prakonsepsi. Nah, karena prakonsepsi memang ini sangat penting sekali. Nah, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam screening prakonsepsi? Jadi poin-poin ini adalah nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kakak-kakak semua saat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Misalnya nanti nakes akan menanyakan kepada kakak-kakak sekalian yang ingin melakukan screening prakonsepsi paparan lingkungan. Nah, sekiranya daerah sekitar rumah itu seperti apa? Apakah dekat dengan pabrik atau mungkin pekerjaan dari kakak-kakak itu mungkin bekerja di pabrik atau bekerja di radiologi, yang mana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pembuahan, kehamilan hingga persalinan dan bisa mempengaruhi perkembangan janin. Maka dari itu dalam screening prakonsepsi diharapkan suami istri menjawab dengan sejujur-jujurnya agar bisa dicari solusi dari permasalahan yang didapatkan dari hasil screening. Nah, selanjutnya riwayat genetik keluarga. Riwayat genetik keluarga ini bisa dilihat ya, ini adalah keluarga yang mengalami Down syndrome. Nah, jadi selain Down syndrome pun masih banyak genetik-genetik yang lainnya yang bisa diturunkan dari orang tua. Nah, tentunya kita tidak menginginkan genetik-genetik yang tidak bagus dari orang tua itu menurun ke anak. Nah, jadi kita semaksimal mungkin melakukan dengan cara persiapan. Nah, bagaimana sebelum persiapan itu tentunya kita harus mengetahui masalah yang akan diatasi solusinya. Nah, maka dari itu riwayat genetik keluarga itu sangat penting untuk diketahui sebelum hamil. Bukan waktu sudah ketahuan pas hamil ya. Selanjutnya pengobatan. Nah, jadi pengobatan apa yang dimaksud di sini? Jadi yang dimaksud di sini adalah kakak-kakak yang misalnya terutama yang istri ya. Suami juga berpengaruh. Misalnya salah satu penyakit itu hipertiroid. Nah, seorang perempuan yang mengalami hipertiroid itu biasanya akan sulit hamil. Bisa hamil, tapi kemungkinan terdapat resiko janin yang dikandung akan mengalami kecacatan. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, bagi pasangan suami istri yang masih mengonsumsi obat-obatan untuk mengobati penyakit tertentu, sebaiknya mengobati dirinya terlebih dahulu, baru mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya, gangguan kejiwaan. Selain fisik, tentunya psikis juga sangat mempengaruhi dalam proses yang sangat penting ini. Nah, bagaimana contohnya? Sepertinya, misal kalau kita nervous atau kita ketakutan, nah kita tuh pasti akan kebelet buang air kecil gitu. Atau kita akan berkeringat dingin, jantung berdebar dengan cepat. Nah, itu adalah bukti bahwa psikis sangat mempengaruhi fisik kita. Maka dari itu, selain persiapan fisik, persiapan psikis juga sangat diperlukan dalam screening prakonsepsi ini. Nah, selanjutnya faktor psikososial. Apa saja yang masuk ke dalam faktor psikososial? Nah, misalnya apakah kehamilan ini mendapat support dari keluarga? Tentunya support dari keluarga itu sangat-sangat mempengaruhi dalam proses kehamilan hingga persalinan hingga merawat bayinya. Maka dari itu, di sini kita harus screening dulu apakah terdapat masalah di dalam keluarga, entah itu misalnya KDRT, ataupun ini misalnya pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak diinginkan, seperti itu kan misalnya arranged marriage, itu bagaimana cara mengatasinya, itu harus dicari dulu solusinya sebelum direncanakan kehamilan. Selanjutnya penggunaan obat terlarang dan alkohol. Tentunya kedua hal ini, obat terlarang dan alkohol ini menimbulkan kecanduan. Nah, selain menimbulkan kecanduan, nafza itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Jadi tentunya kita tidak ingin genetik-genetik yang gen-gen yang jelek dari orang tuanya itu menurun ke anaknya hanya karena tidak melakukan screening prakonsepsi waktu sebelum hamil itu masih mengonsumsi obat-obatan terlarang, masih mengonsumsi alkohol. Nah, sebaiknya diberhentikan dulu kecanduannya. Itu. Nah, selanjutnya pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil. Ini apa saja ya? Nah, seperti sebenarnya ini tuh just to know, hanya tahu saja supaya tahu, karena nanti yang melakukan ini adalah tenaga kesehatan, bisa perawat, bidan, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya di vaskes-vaskes terdekat. Nah, jadi yang pertama ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu apa saja? Nah, pemeriksaan fisik itu yang pertama ada tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, suhu, dan pernapasan. Nah, ini pemeriksaan tanda-tanda vital ini sangat penting, terutama nadi dan tekanan darah. Karena nadi itu pemeriksaannya bisa
kita mengetahui, siapa tahu perempuan ini seumur hidupnya dia tidak mengetahui bahwa selama ini dia itu menderita penyakit jantung, atau misalnya tekanan darah. Dia tidak mengetahui kalau selama ini dia itu memiliki tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi dalam kehamilan itu sangat berbahaya. Nah, tentunya kita ingin mengetahui masalah-masalah ini sebelum terjadinya kehamilan. Selanjutnya, pemeriksaan status gizi. Nah, itu dengan mengukur lingkar lengan atas seperti ini ataupun indeks massa tubuh. Nah, jadi untuk apa sih pemeriksaan status gizi itu? Pemeriksaan status gizi itu berfungsi untuk agar gimana ya, kasarnya itu supaya calon orang tua tidak terlalu gemuk, ya juga tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus itu nanti bisa menimbulkan kekurangan energi kronis atau kek. Kenapa memangnya kalau kek? Nah, kalau kek anak bisa lahir secara prematur. Nah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Kalau apabila ibunya terlalu gemuk, anaknya juga bisa gemuk. Nah, apabila anak terlalu besar, itu namanya dalam medis itu makrosomia. Nah, itu bisa meningkatkan resiko ibu harus melahirkan secara seksio sesaria karena anak terlalu besar ya. Nah, kalau misalnya anak terlalu makrosomia ini biasanya juga waktu lahir, ini sudah lahir, nanti gula darahnya itu akan menurun secara drastis. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal itu untuk terjadi pada bayi kita. Nah, selanjutnya pemeriksaan status anemia. Nah, kenapa pemeriksaan status anemia ini sebaiknya dilakukan sebelum hamil? Karena untuk menaikkan hemoglobin darah itu sangat sulit sekali. Nah, jika memang waktu sudah hamil, itu baru ketahuan, sangat berbahaya karena anemia itu bisa berdampak kepada perdarahan pada saat persalinan. Nah, padahal perdarahan itu adalah penyebab kematian pertama persalinan di Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu pemeriksaan status anemia ini harus dilakukan pada saat pemeriksaan fisik pada masa prakonsepsi. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab ya. Yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap, ada golongan darah. Nah, ini supaya nanti apabila membutuhkan donor darah sewaktu-waktu itu tidak pusing-pusing lagi. Kita sudah tahu golongan darah kita apa. Nah, hemoglobin untuk mengetahui status anemia, gula darah. Nah, ini untuk mengetahui apakah nanti terdapat diabetes gestasional atau sebelum hamil sudah menderita diabetes. Nah, itu ya. Pemeriksaan urin atau air kencing rutin, ini juga ada hubungannya dengan diabetes. Lalu penyakit menular seksual, HIV, sifilis, gonorea, dan lain-lain, dan juga TBC. Nah, pertanyaannya, gimana sih kita melakukan pemeriksaan lab ini dan apakah mahal? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat umum dan memang wajar dipertanyakan. Nah, di mana? Jadi sekarang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan ini di vaskes terdekat. Bahkan kita bisa melakukannya di PMB atau praktik mandiri bidan. Nah, apakah mahal? Jawabannya tentu tidak. Kalau di bidan, setahu saya itu sekitar 15.000, itu nanti sudah bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap. Nah, nanti bidan akan mengambil darah kita, lalu darahnya akan dikirimkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Hanya 15.000. Jadi tidak ada alasan untuk kakak-kakak semua tidak melakukan pemeriksaan lab ini. Apalagi harganya sangat terjangkau. Dan ini sangat penting untuk proses kehamilan yang akan terjadi dan juga hingga proses persalinan. Nah, selanjutnya, pemberian imunisasi tetanus. Nah, tujuannya agar wanita usia subur ini mendapat kekebalan penuh, sehingga bila hamil dan melahirkan, ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit tetanus. Penyakit tetanus itu kejang ya. Nah, misalnya ibu saat persalinan, nah, sedangkan imunisasi tetanus ini belum lengkap ya. Dari luka itu bisa risiko reinfeksi tetanus. Nah, nanti bisa kejang. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi lagi-lagi ya. Maka dari itu pemberian imunisasi tetanus ini sangatlah penting. Tinggal mengunjungi vaskes terdekat, nanti akan ditanya-tanya oleh tenaga kesehatan tentang imunisasi tetanus yang sebelumnya. Lalu ditulis ini status imunisasi tetanusnya sudah berapa. Kalau memang belum lengkap, nanti akan diberikan. Nah, selanjutnya suplementasi gizi. Jadi di sini saya tidak akan membahas mengenai karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Nah, karena saya pikir kakak-kakak sekalian sudah tahu ya. Dan itu juga sudah terulang-ulang teorinya. Maka dari itu di sini saya hanya akan mereview kembali kira-kira apa yang paling penting dan paling harus diingat dari nutrisi-nutrisi yang harus dikonsumsi oleh suami istri yang dalam masa prakonsepsi. Yang pertama, asam folat. Kenapa asam folat? Karena asam folat bertujuan untuk
membentuk tabung saraf dan juga otak hingga sumsum tulang bayi. Nah, tentunya itu sangat berpengaruh ya. Kasarannya, kalau ingin bayinya cerdas, ya konsumsi asam folat sebanyak-banyaknya. Nah, sumber asam folat itu dari mana sih? Dari asparagus, brokoli, jeruk, bayam, kembang kol, biji bunga matahari, jadi bisa sambil nyemilin kuaci ya, alpukat, dan juga kuning telur. Nah, selanjutnya zat besi. Zat besi ini membantu untuk mencegah terjadinya anemia. Biasanya kalau ditanya sumber zat besi itu dari mana sih? Dari daging loh. Daging kan mahal. Nah, sebenarnya tidak. Banyak sumber-sumber makanan yang mengandung zat besi tinggi yang tidak mahal dan terjangkau. Contohnya seperti ini. Ada kacang polong, kuaci, kismis, kacang merah, kacang almond hingga tahu. Nah, ini kan makanan-makanan yang terjangkau dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, selanjutnya kalsium. Nah, kalsium ini selain fungsinya untuk membantu perkembangan bayi pada gigi dan tulang, juga ternyata kalsium ini berfungsi untuk mempercepat kehamilan. Dengan mengkonsumsi kalsium yang banyak, maka pembuahan bisa terjadi dengan cepat. Nah, sumber-sumber kalsium itu apa sih selain susu? Nah, ini apakah harus susu sapi ya? Tidak. Bisa susu almond, bisa susu kedelai. Kan banyak kan yang murah-murah. Bisa juga pisang, brokoli, jeruk, ikan sarden, kacang, bayam, dan sayuran hijau. Nah, hal-hal penting yang harus diingat. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi, kecukupan gizi di masa kini itu tidak tergantung pada status ekonomi. Status ekonomi apapun bisa memenuhi gizinya dengan baik di masa prakonsepsi. Jadi tidak ada alasan, saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa memenuhi gizi saya. Tidak, karena sumber-sumber nutrisi yang penting itu bisa diakses dengan harga yang terjangkau. Nah, persiapan gizi prakonsepsi itu kapan sih dilakukan ya? Memang sebelum hamil, tapi itu kapan? Nah, jawabannya adalah 6 bulan sebelum kehamilan. Nah, ini usahakan sih sebelum menikah, kalau memang berencana mau punya anak, sebelum menikah sudah dilakukan ya screening prakonsepsi. Nah, ini wanita usia subur yang beresiko tinggi. Yang pertama usia ibu. Usia ibu itu usahakan tidak terlalu muda. Terlalu muda itu maksudnya di bawah 20 tahun. Nah, karena di bawah 20 tahun itu masih remaja, masih proses tumbuh kembang ya. Organ reproduksi itu masih belum sempurna. Jadi jangan hamil dulu lah kalau bisa. Atau lebih dari 35 tahun. Nah, karena organ reproduksi di atas 35 tahun itu sudah tidak se-fit lagi lah istilahnya. Mohon maaf, ada iklan sebenarnya. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, riwayat operasi. Misalnya ini prakonsepsi, pertanyaannya adalah, apakah prakonsepsi ini harus dilakukan untuk anak pertama saja? Gimana kalau anak kedua? Nah, jadi ingin punya anak berapapun sebelum hamil, seharusnya ya harus melakukan perencanaan dulu ya sebelum hamil atau prakonsepsi. Jadi riwayat operasi ditanya-tanya dulu anak sebelumnya ini apakah lahir secara operasi. Nah, lalu riwayat kehamilan dan riwayat persalinan. Apakah terdapat komplikasi pada kehamilan atau persalinan yang sebelumnya? Karena untuk mengetahui apabila terdapat komplikasi, kita ingin mencegah komplikasi tersebut berulang. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu masalah yang sebelumnya terjadi untuk mencegah masalah tersebut terulang kembali di masa depan. Nah, sudah selesai untuk screeningnya. Nah, sekarang kita ke materi yang selanjutnya. Pentingnya persiapan menjadi orang tua dan kesiapan merawat anak. Untuk menjadi orang tua, apa saja ya yang harus kita siapkan? Nah, jadi di sini ada persiapan fisik, persiapan psikis, dan persiapan finansial, dan juga persiapan anak. Kita bahas yang persiapan fisik dulu. Hentikan kebiasaan ini, merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, kebiasaan merokok dan minum minuman keras ini bukan hanya kepada calon ayah saja ya, tapi juga tidak dianjurkan kepada calon ibu. Karena apabila kebiasaan ini diteruskan, bahkan tidak merencanakan prakonsepsi, maka bisa mempengaruhi kualitas sel sperma dan juga sel ovum yang akan terjadi pembuahan. Jadi gen-gen yang menurun itu tidak maksimal. Gen-gen yang menurun itu tidak apa ya? Kita kan ingin yang sempurna ya untuk bayi kita. Jadinya tuh pengen yang sempurna, pengen pinter, pengen sehat gitu kan. Nah, kalau pengen seperti itu, ya jangan merokok dan jangan minum alkohol. Nah, terus cukupi nutrisi dengan gizi seimbang. Nah,
mempersiapkan nutrisi juga dengan gizi seimbang sangatlah penting. Seperti tadi, 3 nutrisi penting yang harus dipenuhi adalah asam folat, zat besi, dan juga kalsium. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap masalah-masalah yang akan terjadi pada saat hamil, nifas, dan seterusnya. Dan dengan tercukupinya nutrisi akan menjamin kesehatan ibu sehingga melahirkan generasi yang sehat dan tes kesehatan. Sudah saya jelaskan tadi ya di awal, hal ini sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan calon ibu maupun calon ayah. Jadi bukan ibunya saja yang diperiksa, calon ayahnya juga diperiksa. Riwayat imunisasi, status kesehatan, dan juga pemeriksaan lab. Nah, persiapan psikologis. Persiapan psikis dalam menyambut fase kehamilan dan persalinan. Jadi pada fase ini yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan menjadi orang tua yaitu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, terutama ini ibu-ibu baru ya, maksudnya yang belum pernah punya anak sebelumnya. Nah, pasti dalam proses kehamilan hingga persalinan itu akan ada banyak hal yang tidak enak, seperti misalnya mual muntah atau kaki bengkak, pusing. Nah, kalau misalnya sudah dipersiapkan sebelum prakonsepsi, kita sudah mengetahui bagaimana cara menangani hal tersebut. Memang hal tersebut tidak bisa kita cegah untuk terjadi pada tubuh kita, tapi kita bisa tahu caranya menanggulanginya. Efek samping dari kehamilan itu memang setiap orang, hampir semua orang pasti mengalami. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan bahwa kehamilan itu tidak bisa menjadi sebuah experience yang menyenangkan. Karena itu persiapan psikis ini sangatlah penting di masa prakonsepsi. Persiapan psikis mengasuh anak. Jadi membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan, bisa diskusi dengan tenaga kesehatan, mengikuti parenting class, baik online maupun offline, bisa bertanya-tanya kepada teman atau sumber terpercaya dan juga orang sekitar yang telah memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, berikut persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan finansial. Menabung dan lunas utang. Jangan ada utang di antara kita, terutama jangan ada pinjol di antara kita. Nah, menabung dan melunasi utang sebelum anak lahir akan mempermudahkan kita dikarenakan pengeluaran lebih sedikit dan bisa fokus atau digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan lainnya. Buat anggaran baru. Jadi, alokasikan anggaran khusus untuk kebutuhan imunisasi, popok sekali pakai, susu formula, pakaian, serta perlengkapan bayi lainnya. Perbarui catatan pengeluaran agar tetap terkontrol. Buat daftar prioritas dan cari kebutuhan bayi yang sesuai dengan kantong. Rencanakan biaya pendidikan sedini mungkin. Nah, mungkin sering ada istilah ya, atau bahasa mengatakan bahwa anak itu rezeki, udahlah nanti rezekinya juga ada sendiri. Nah, itu adalah suatu hal yang perlu kita tinggalkan ya. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Biaya pendidikan itu harus dipersiapkan, bahkan mungkin waktu hamil sudah berpikir untuk menyiapkan biaya pendidikan ke depannya. Apalagi setiap tahun biaya pendidikan itu semakin naik. Bahkan untuk masuk TK saja sekarang sudah 1.500.000 ya, itu untuk TK, belum SD, SMP, SMA. Nah, jadi harus dipersiapkan. Nah, tidak harus serba mahal. Perlengkapan bayi seperti stroller, car seat, atau baby walker itu bisa turun-menurun. Misalnya dari keluarga, sudah tidak terpakai lagi, bisa diberikan ke keluarga lain, atau bisa pinjam secara online maupun offline. Nah, sekarang sudah banyak ya di internet untuk peminjaman perlengkapan bayi, supaya tidak perlu beli. Nah, ini, ajarkan anak kebiasaan yang baik. Tidak membiasakan menuruti segala permintaan anak, terutama saat mereka meminta untuk dibelikan mainan atau makanan yang manis, ajarkan mereka untuk menabung, agar anak jadi lebih bertanggung jawab dan disiplin terhadap diri mereka sendiri. Jadi mereka tahu kalau misalnya saya pengen ini, harus berusaha dulu untuk mendapatkan hal itu. Wajibkan asuransi kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Kita tidak berdoa kalau kita nanti suatu saat nanti sakit gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya kapan kita sakit, gitu, atau keluarga kita sakit. Maka dari itu asuransi hukumnya wajib. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini persiapan anak agar tidak terjadi sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung ya. Misalnya banyak terjadi kasus ini, ada anak, misalnya ada adiknya, nanti waktu adiknya lahir itu dia benci itu sama adiknya karena dia itu tidak siap menerima keberadaan manusia baru di keluarganya seperti itu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama,
diberitahu sejak awal tentang kehamilannya. Bahkan waktu sudah merencanakan prakonsepsi, anak sudah boleh dikasih tahu. Nah, anak diberi kesempatan merasakan bayinya bergerak di dalam perut ibu, dilibatkan dalam membantu persiapan kelahiran, bantu anak untuk menyesuaikan pada perubahan, kenalkan dengan profil bayi. Misalnya waktu USG itu anak kakaknya itu bisa diajak, jadi misalnya nanti waktu lahir itu sudah tidak kaget ya. Lalu mengajak anak saat membacakan kehamilannya. Tips. Jadi kenali karakter anak. Setiap anak itu pasti berbeda-beda sifatnya. Dan untuk membeda-bedakan dengan anak tetangga itu pasti kayak apa ya? Kita pasti generasi kita sudah merasakan hal tersebut. Jadi mari berhentikan budaya itu di generasi kita untuk tidak membanding-bandingkan dengan anak tetangga. Selanjutnya, hargai perilaku baik anak. Apabila misalnya anak buang sampah pada tempatnya, hal-hal kecil saja, jangan lupa untuk memberikan pujian. Wah, pintar ya. Jadi nanti dia akan tagihan untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga, misalnya menyapu, atau misalnya cuci piring, itu bisa melibatkan anak. Selalu mendekatkan diri dengan anak. Sediakan waktu khusus, tegakkan disiplin, menjadi panutan. Karena apa yang kita bicarakan, misalnya kita ceramah, itu kemungkinan besar hanya akan masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Jadi anak itu yang dicontoh adalah di perbuatan ya, bukan omongan. Ungkapkan kasih sayang, misalnya lo bilang I love you sekali seperti itu. Komunikasi dengan tepat, selesaikan masalah saat ingin. Maksudnya di sini waktu kita sudah tidak marah-marah lagi ya, itu baru dibilangi gitu, jangan gini gitu. Nah, kalau misalnya kita marah, kita bisa melakukan hal-hal yang nanti akan kita sesali seperti itu. Nah, berikut adalah biaya membesarkan bayi di Indonesia. Imunisasi. Ini yang imunisasi wajib dan tambahan di dokter spesialis anak ya. Biayanya 4 juta, susu formula 9.600.000, popok 2.550.000, pakaian 3 juta, makanan 1.500.000, perlengkapan bayi 3 juta, dan totalnya ini ya, ini totalan kasar. Bahkan barang-barang ini pun yang merek kelas menengah, bukan yang merek yang maksimal gitu ya. Perkiraannya sudah 23.650.000 untuk 1 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya yang selanjutnya? Untuk anak yang kelahiran 2009 sampai 2030, perkiraan biaya membesarkan anak kelahiran tahun tersebut adalah 2,49 M. Jadi tinggal hitung umur-umur kakak sekalian, kira-kira kalau punya anak, anaknya itu akan lahir di tahun berapa, dan tinggal dilihat kira-kira saya butuh mempersiapkan berapa M ya. Gitu. Ya, sulit ya. Oh ya, tidak ada cara yang sempurna untuk menjadi orang tua, namun menjadi teman yang terbaik untuk anakmu adalah sebuah pilihan. Baik, itu adalah materi dari saya hari ini. Terima kasih karena telah memperhatikan, dan juga terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang telah mengundang saya di webinar kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Sukma atas materi yang telah diberikan, materi yang sangat menarik sekali dan sangat jelas pemaparannya. Baik, karena tadi saya sudah menyampaikan di kolom chat, jika ada pertanyaan, silakan kepada para audiens untuk menanyakan pertanyaan di kolom chat, atau mungkin bisa langsung unmute mikrofonnya untuk langsung ditanyakan kepada pemateri. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Kak Hidayat pada Kak Sukma, ada di kolom chat, akan saya bacakan. Bagaimana sih Mbak peran suami terhadap psikologis istri dalam mempersiapkan program kehamilan, apalagi ini program kehamilan istri yang pertama. Seberapa penting ya, seberapa penting. Terus bagaimana sih perbedaan dengan keluarga yang sudah ada persiapan kehamilan dan yang belum ada persiapan kehamilan? Biasanya tanpa mempersiapkan hal-hal yang Mbak sampaikan pun juga bisa jadi program kehamilannya. Mungkin perbedaan mendasarnya bagaimana? Dan untuk hal-hal yang diperhatikan juga sudah mendapatkan program hamilnya. Terima kasih Mbak. Mungkin Saudari Sukma, bagaimana? Apakah sudah jelas atau ingin diklarifikasi lagi? Ya, terima kasih Saudara Taufik atas pertanyaannya. Sepertinya Saudara Taufik ini sangat antusias sekali ya, saya senang. Saudara Taufik ini mungkin sedang mempersiapkan untuk kehamilan istrinya ya.
sangat perhatian sekali ya terhadap istrinya Kak Taufik. Nah, ini saya jawab satu-satu ya, karena ini pertanyaannya sangat banyak. Bagaimana peran suami terhadap psikologis istri dalam mempersiapkan program kehamilan? Apalagi jika kehamilan yang pertama. Baik, bagaimana peran suami ya dalam psikologis istri? Sebenarnya tuh tidak perlu muluk-muluk, yang misalnya membawa istrinya jalan-jalan ke Paris atau bagaimana, itu tidak perlu. Hanya butuh, sebenarnya perempuan itu hanya perlu didengarkan ya. Kok jadi baper saya. Jadi diantar ke fasilitas kesehatan, jangan sampai si istri ini berangkat sendirian, kok ngenes banget ya berangkat sendirian, padahal yang mau punya anak ini kan 2 orang. Jadi diantar, sudah mungkin bisa dibicarakan, nanti kira-kira kalau anaknya yang laki-laki namanya siapa, kamu kalau anak perempuan namanya siapa. Jadi pikirkan hal-hal yang menyenangkan, supaya nanti proses yang dialami oleh istri itu tidak begitu berat. Tahu ya, kalau misalnya proses trimester pertama pasti mual, muntah, pusing. Nah, jadi kalau misalnya waktu masa prakonsepsi itu sudah hal-hal menyenangkan yang tertanam, pasti waktu nanti proses kehamilan, itu nanti prosesnya akan terjadi dengan lancar, karena mindset kita sudah set gitu loh, nanti kehamilan ini menyenangkan, pasti menyenangkan. Itu ya, pertama. Lalu, bagaimana perbedaan dengan keluarga yang sudah ada persiapan kehamilan dan yang belum ada persiapan kehamilan? Nah, jadi selain pemeriksaan screening ya, selain screening, jadi inti dari perencanaan kehamilan sehat itu untuk mengetahui, jadi kehamilan itu pada trimester 1, misalnya usia 1-3 bulan, itu si istri ini akan merasakan apa saja, mual muntah, pusing, terus misalnya trimester 2, dan nanti apa yang dirasakan, kaki bengkak, trimester 3, apa yang dirasakan. Nah, jadi kalau misalnya sudah mengetahui apa-apa gitu ya yang dirasakan, nanti kita tuh sudah siap gitu loh untuk menanggulangi jika itu terjadi. Misal, bisa contohnya saja, dalam kehamilan pasti sering terjadi mood swing ya. Mood itu sering berubah sewaktu-waktu, sering sedih sendiri, tiba-tiba marah. Dan nanti kalau misalnya tidak dipersiapkan, suaminya itu pasti tidak tahu, ini kok ngapain sih marah-marah. Nah, padahal itu wajar gitu loh terjadi di kehamilan. Jadi kalau sudah dipersiapkan pada masa prakonsepsi, itu suaminya sudah tahu, oh ini ya ternyata mood swing itu. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, mana lagi nih ya? Biasanya tanpa persiapan hal-hal yang Mbak sampaikan pun juga bisa jadi program kehamilan yang berbeda. Oke, tapi sudah sekalian ya. Gimana Mbak untuk hal-hal yang diperhatikan juga sudah benar-benar. Maksudnya gimana sih Mbak? Mbak moderator, mungkin ini pertanyaan terakhirnya bagaimana ya Mbak moderator? Pertanyaan terakhir, ya, perbedaan dengan keluarga yang sudah ada persiapan kehamilan dan yang belum ada persiapan kehamilan. Lalu biasanya tanpa mempersiapkan pun juga bisa jadi program kehamilan. Mungkin perbedaan mendasarnya itu bagaimana, gitu Kak? Jadi sepertinya tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari saudara Taufik. Jadi intinya hampir semua orang itu bisa melahirkan anak ya ke dunia ini. Tapi tidak semua orang itu bisa menjadi orang tua yang baik. Jadi prakonsepsi ini adalah cara belajar jadi orang tua yang baik, bukan cuma untuk anaknya, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena hidup adalah proses belajar yang tidak akan pernah berhenti. Seperti itu, Mbak Moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Sukma atas penjelasannya yang sangat jelas. Kepada Kak Taufik Hidayat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Makasih ya Mbak Sukma atas saran-sarannya. Semoga ini bisa jadi masukan saya juga untuk nanti istri saya ya. Karena istri saya ini sensitif banget untuk program kehamilannya. Ya, makasih banyak ya. Sangat membantu. Baik, kepada Kak Taufik Hidayat. Semoga jawaban dari Kak Sukma bisa membantu keraguan dalam dirinya ya. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Okta. Jadi saat kita sudah punya anak dan ingin mempunyai anak lagi, apakah harus tetap melakukan screening? Lalu andai saat kita sudah hamil anak kedua dan anak pertama belum siap menerima kehadiran anak yang sedang dikandung, bagaimana cara mengatasi hal itu? Jadi ada 2 pertanyaan, Kak Sukma. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Kak Desi atas kesempatannya.
Dan juga terima kasih kepada Kak Okta atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi saat kita sudah punya anak dan ingin punya anak laki, tetap harus melakukan screening. Jawabannya adalah iya, tetap. Jadi umur berapapun, kalau misalnya ingin memiliki anak laki, itu harus melakukan screening, terutama screening kesehatan. Karena harus diketahui apakah kehamilan yang sebelumnya itu terdapat komplikasi ataupun persalinan yang sebelumnya itu secara apa? Secara seksio sesaria kah atau secara normal? Dan secara normal pun apakah dilakukan tanpa tindakan atau terdapat tindakan? Nah, karena itu juga sangat mempengaruhi banyak hal-hal yang di kehamilan sebelumnya itu bisa berulang. Misalnya terutama bagi bayi yang misalnya terakhir BBLR atau bayi berat badan lahir rendah, nah itu bisa terulang ke adiknya. Atau bayinya kakaknya itu prematur. Nah, itu ke adiknya itu juga bisa berulang. Jadi tentunya dengan screening ini kita bisa mengetahui risiko yang mungkin terjadi supaya nanti bisa dicegah untuk kehamilan yang akan direncanakan. Nah, andai saat kita sudah hamil, anak kedua dan anak pertama belum siap menerima kehadiran anaknya sedang dikandung. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi, mungkin waktu saat prakonsepsi sudah diberitahu anaknya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah tidak menjadi peran utama lagi dalam keluarga itu, jadi tidak bisa menjadi center ya. Tapi hal tersebut bisa ditanggulangi dengan cara pelan-pelan, tenang, karena ini ada 9 bulan. Jadi ada 9 bulan waktu untuk membuat kakaknya itu beradaptasi dengan cara misalnya bisa meminta ide, nanti kira-kira kalau adiknya ini dikasih nama apa ya, jadi dia tuh merasa excited, oh saya ternyata tidak dilupakan ya di keluarga ini, saya ternyata masih penting gitu. Dan juga menanamkan mindset bahwa kakak itu adalah orang tua kedua, jadi nanti dia akan merasa perannya itu sangat penting di keluarga dan akan meningkatkan skill atau percayaan dirinya menjadi seorang kakak. Dan lama-kelamaan dalam 9 bulan itu dia akan menerima dirinya, dan waktu melihat adiknya dia akan senang dengan keberadaan adiknya. Kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Sukma atas penjelasannya. Kepada Kak Okta, bagaimana? Apakah penjelasannya sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, ini ada dari Kak Okta lagi. Saat hamil pertama kan dengan proses SD, apabila kita melakukan screening, jadi lebih baik ke vaskes terdekat atau lebih baik ke dokter yang lama? Silakan Kak Sukma untuk melanjutkan pertanyaan dari Kak Okta terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi ini pertanyaannya adalah lebih baik ke vaskes terdekat atau ke dokter yang lama. Nah, kita sebenarnya ini banyak variabel ya dari penyebab SC yang lama. Nah, ini perlu diketahui dulu. Nah, ini SC-nya itu karena apa? Kalau misalnya SC-nya karena perdarahan atau SC-nya karena plasentanya solusi plasenta atau sudah terlepas duluan atau misalnya prematur, nah itu lebih baik ke dokter yang lama karena mengetahui histori kita. Nah, tapi kalau misalnya seksio sesarianya kok dengan komplikasi yang tidak seberat yang saya sebutkan tadi, itu bisa ke vaskes yang terdekat. Karena sebenarnya semua tenaga kesehatan itu memiliki prinsip dan SOP yang sama seperti itu. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Sukma atas penjelasannya. Mungkin kepada Kak Okta, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih Kak Okta atas pertanyaannya. Semoga bisa memberi gambaran. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Nela. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta keluarga, orang tua, dan saudara kepada anak? Kak Sukma, mohon dipersilahkan. Baik, jadi ini cara menumbuhkan rasa cinta keluarga ya, orang tua dan saudara kepada anak. Ini maksudnya anak yang dimaksud ini yang direncanakan akan lahir gitu ya? Maksudnya ini dalam masa prakonsepsi atau bagaimana ya? Kepada Kak Nela, bagaimana? Apakah yang dimaksud Kak Sukma sudah benar? Oh iya, ya. Kak. Ya. Nah, Kak Sukma. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nela. Jadi, menumbuhkan rasa cinta. Jadi, kita harus kembali dulu sih ke belakang. Kita harus merefleksi diri dulu. Misal kita sudah punya anak, terus ingin punya anak lagi, atau misalnya ingin mungkin anak yang pertama, kita harus bertanya, sebagai calon orang tua, kita harus bertanya ke diri sendiri, kenapa saya pengen punya anak? Gitu.
bertanya dulu. Itu dulu pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau misalnya jawabannya kayak, oh dia nanti harus meneruskan bisnisku gitu misalnya. Oh nanti dia mau aku jadi dokter gitu. Seakan-akan dia sudah mempunyai job description sebelum lahir gitu loh. Jadi sebelum punya anak itu harus bertanya dulu ke diri sendiri, kenapa saya pengen punya anak. Nah kalau misalnya kita tujuannya, oh saya pengen melahirkan anak lagi karena saya pengen ada cinta baru di dunia ini, saya pengen membesarkan dia biar dia bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah kalau kita sudah punya tujuan itu, nah itu nanti perjalanannya akan mulus seperti itu. Nah bagaimana cara orang tua dan anak menyayangi anak yang akan lahir ya? Itu tadi, terutama anak ya, libatkan mulai dari masa prakonsepsi. Istilahnya itu 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu termasuk masa prakonsepsi, 9 bulan saat hamil, hingga usia anak 2 tahun. Jadi seluruh keluarga itu harus fokus ke anak ini. Nah, kalau cinta itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, apalagi kalau misalnya niat kita memang sudah baik dari awal, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sukma untuk penjelasannya. Bagaimana Kak Nela atas penjelasan dari Kak Sukma? Apakah sudah jelas atau ingin diklarifikasi kembali? Baik, mungkin Kak Nela masih. Oh, sudah. Baik, terima kasih Kak Nela. Oh, ada pertanyaan lagi Kak Sukma dari Kak Dea. Sangat antusias sekali ya teman-teman. Mungkin agak keluar dari topik, tapi banyak mitos sebelum kehamilan dan selama kehamilan itu jika ingin anaknya pintar, itu calon ibunya banyak-banyak baca buku atau mengerjakan soal atau mendengarkan musik klasik. Apakah benar berpengaruh ya Kak? Bagaimana nih Kak Sukma? Soal ini soal apa ya? Soal CPNS mungkin atau soal apa? Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan jurnal ya, pintaran seorang anak itu biasanya menurun dari ibu. Itu pentingnya sekali menjadi ibu yang kualitas gitu loh untuk anak-anak. Nah, apakah baca-baca buku atau mengerjakan soal dengar-dengar musik klasik itu berpengaruh? Ya, berpengaruh. Apalagi kalau sudah hamil. Jadi mungkin kita berpikir, oh dia masih dalam perut, apa yang saya lakukan dia nggak tahu. Sebenarnya dia tahu, dia dengar, dia tahu. Cuman dia ya nggak bisa gitu loh mengkomunikasikannya ke kita. Jadi apabila mendengarkan musik klasik itu mungkin bukan untuk membuat pintar ya. Kalau misalnya membuat pintar itu lebih ke genetik dan juga asupan nutrisi dari ibu. Itu tadi asam folat. Kalau mau pingin anaknya pintar, banyak-banyak makan asam folat. Nah, mungkin musik klasik itu lebih ke biar anaknya tuh tenang gitu kan. Musik klasik kan temponya itu temponya itu mengalun-alun seperti itu ya. Jadi misalnya mungkin headphone bisa ditaruh di perut ibu, itu bisa menenangkan anak. Nah, kalau misalnya ibunya suka baca buku atau mengerjakan soal seperti ini, kalau misalnya ibunya suka baca buku dan mengerjakan soal, emang ibunya pintarnya, insya Allah anaknya nanti akan pintar juga. Jangan lupa makan asam folat yang banyak seperti itu. Terima kasih. Baik, Kalian jaga moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Sukma atas penjelasannya kepada Kak Dea. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas ya Kak Dea, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Kak Sukma dari Kak Sutriani. Pada persalinan anak pertama, sakitnya lama banget sebelum akhirnya juga operasi. Saya seperti trauma untuk hamil lagi, padahal suami saya mengharapkan punya anak lagi. Tapi saya takut, bagaimana cara mengatasinya ya Mbak? Rasa takut saya menghadapi proses persalinan yang kedua jika hamil lagi. Wah ini Kak Sukma sangat menarik. Takut untuk hamil lagi karena rasa sakitnya. Bagaimana Kak Sukma? Silakan. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih kepada Kak Susriani atas pertanyaannya, ini sangat menarik sekali ya, dan saya turut prihatin karena persalinan yang sebelumnya mungkin terasa sangat sakit dan juga ujung-ujungnya sudah sakit banget kok SC gitu ya. Seakan-akan kayak aduh sakit itu untuk apa tadi gitu. Padahal mungkin mindset yang harus kita tanamkan di kepala kita sebagai calon ibu adalah bahwa rasa sakit saat persalinan itu lebih baik jangan dibilang rasa sakit sih, bilangnya tuh gelombang cinta. Nah mungkin Kak Susriani ini sebelumnya
sudah ada rasa sakit, tidak bisa melahirkan secara normal, itu karena ada komplikasi ya. Nah, sebenarnya kalau tidak ada komplikasi, itu justru rasa sakit itulah yang kita cari kalau ingin salin. Nah, karena kalau tidak ada rasa sakit itu, tidak ada gelombang cinta itu, bayinya tidak akan keluar. Karena itu salah satu faktor yang bakal mendorong bayinya keluar karena rasa sakit itu. Jadi mindset kita mungkin, oh memang persalinan sakit banget rasanya sampai ke ubun-ubun. Tapi itu gelombang cinta itu sebenarnya sangat bermanfaat. Nah, kalau tidak ada itu, justru akan DSC. Nah, tapi ada orang yang memang sudah merasakan itu, tetap harus DSC. Nah, bagaimana? Bisa berkonsultasi dengan bidan-bidan atau dokter-dokter yang menangani gentle birth. Nah, jadi gentle birth itu nanti sejak awal ya, mungkin sejak masa prakonsepsi sudah ditanamkan bahwa persalinan itu tidak sakit. Nah, jadi nanti kasus Riannya akan diberikan sugesti-sugesti. Nah, kalau misalnya memang masih takut, sudah gentle birth, bisa ikut kelas hypnobirth. Nah, nanti dihipnotis. Nah, tidak ada hipnotis tatap mata saya gitu ya, enggak. Cuman kayak berikan sugesti, nanti kayak misalnya, tenang, ini tidak sakit. Nah, nanti melahirkannya bisa, insya Allah tidak akan sakit. Nah, tapi kelas-kelas tersebut itu jangan dilakukan saat sudah hamil besar gitu ya, umur 7 bulan, 8 bulan, itu jangan. Kalau bisa, mengikuti kelas itu sejak awal banget, sejak sebelum hamil, yaitu sejak masa prakonsepsi, sudah mengikuti kelas itu. Nah, jadi insya Allah kalau dengan gentle birth atau hypnobirth, dan sudah konsultasi juga ke bidan, ke dokter, apakah saya dulu SC bisa ikut hypnobirth atau gentle birth? Bisa. Nah, itu insya Allah sakitnya tidak seperti dulu lagi. Seperti itu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Desi. Baik, terima kasih kepada Kak Sukma atas penjelasannya. Kepada Kak Sutriani, bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Kak Sutriani atas pertanyaannya. Oh, ada lagi Kak Sukma dari Kak Taufik Hidayat. Sepertinya Kak Taufik Hidayat sangat antusias sekali ya. Apa sih faktor utama penyebab gagalnya program kehamilan selain faktor stres? Saya sebagai suami, apa yang harus saya lakukan ya Mbak? Dan tetap menjaga kehamilan sampai kelahiran istri saya? Atau harus diperiksakan secara berkala ke dokter kandungan? Nah, baik, kepada Kak Sukma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Desi atas kesempatannya. Terima kasih kepada Kak Taufik Hidayat atas pertanyaannya lagi. Sepertinya Kak Taufik Hidayat ini adalah suami idaman ya, sangat perhatian kepada istrinya. Ini idaman para cimi-cimi. Nah, dari pertanyaannya, apa faktor utama penyebab gagalnya program kehamilan selain faktor stres? Ini bisa karena genetik, jadi bisa menurun mungkin bagi laki-laki dan perempuan ya. Jadi sulit hamil itu bukan karena perempuan saja, tapi juga bisa karena laki-laki. Nah, sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, nanti kalau perempuan dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, sel telurnya lah, uterus, rahimnya. Nah, nanti kalau laki-laki akan dilakukan pemeriksaan pada sel spermanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah dicari-cari nih tentang masalah fisiknya itu tidak ada, normal-normal saja, kok ini dua-duanya belum bisa hamil. Nah, ada yang namanya itu infertilitas idiopatik. Nah, jadi infertilitas idiopatik itu infertil itu tidak bisa hamil ya, tidak bisa memiliki anak. Nah, kalau idiopatik ini maksudnya meskipun dua-duanya ini tidak ada masalah gitu. Dua-duanya ini normal fisiknya, ya fit, cuma tidak bisa punya anak. Nah, itu untuk penyebabnya masih belum diketahui. Nah, tapi saya diajarkan oleh dosen saya bahwa saat menikah itu lebih baik tidak berpikir bahwa saya tidak mau punya anak atau saya ingin menunda dulu. Nah, ternyata sugesti yang kita tanamkan ke pikiran itu sangat-sangat bisa mempengaruhi proses prakonsepsi. Nah, apabila sudah tertanam, saya tidak punya anak, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, terdapat risiko lah bahwa nanti prosesnya itu akan sulit seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Lalu pertanyaan kedua, saya sebagai suami, apa yang harus saya lakukan ya Mbak, dan tetap menjaga kehamilan sampai kelahiran istri saya? Atau harus diperiksakan secara berkala? Jadi pemeriksaan secara berkala itu wajib ya. Nah, nanti kalau istrinya hamil itu tetap harus didampingi. Nah, nanti itu setiap trimester, misalnya bulan pertama sampai ketiga itu ada pemeriksaan, didampingi. Trimester kedua didampingi, trimester ketiga juga tetap didampingi. Nah, kalau misalnya si suaminya ini pingin ekstra gitu ya, biar menunjukkan bahwa ini aku support kamu. Nah,
mungkin bisa mengikuti parenting kelas berdua waktu hamil, atau bisa mengikuti kelas hamil, itu suaminya juga ikut, atau couple yoga, itu bisa dilakukan suami dan istri. Nah, sekarang tidak harus offline ya, banyak sekali sekarang yoga atau senam hamil bersama couple itu dilakukan secara online. Seperti itu. Jadi dukungan yang ekstra bisa seperti itu, atau mungkin dituruti ya, istri nginep apapun, jam berapapun malamnya itu tetap cus harus dituruti gitu ya kemauannya. Seperti itu. Itu adalah support kecil mungkin, dan dengarkan ya. Misalnya dia ngeluh, kakiku bengkak, itu jangan kayak, udahlah itu kan normal. Nah, itu jangan seperti itu. Validasi perasaannya, seperti, oh iya, maaf ya, aku cuma bisa lihat kamu, nggak merasakannya juga. Bisa dipijit kakinya, atau bisa dibantu kalau misalnya kesulitan ikat tali sepatu, kesulitan pakai baju, itu bisa dibantu. Hal-hal kecil seperti itulah sebenarnya yang membuat istri itu senang dalam proses kehamilan. Seperti itu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Kak Desi. Baik, terima kasih Kak Sukma atas penjelasannya. Kepada Kak Hidayat, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau ingin diklarifikasi lagi? Dia Kak sudah aman. Kayaknya lebih memahami istri aja ya. Iya, Iya, Kak iya. Hidayat. Jadi Oke, harus makasih Kak Sukma. bersama Kak Hidayat. Ada pertanyaan lagi Kak Sukma? Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir karena sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada Kak Sukma. Dari Kak Okta lagi nih, sebenarnya jarak aman atau yang baik untuk proses kelahiran anak pertama dan kedua itu berapa lama dengan kondisi kelahiran pertama dilakukan secara SD? Baik Kak Sukma, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Kak Desi, dan juga terima kasih kepada Kak Okta atas pertanyaannya kembali. Sepertinya sangat antusias ya mengikuti webinar ini, karena pertanyaannya sangat banyak diberikan. Terima kasih. Jarak aman untuk proses kehamilan anak pertama dan kedua itu berapa lama? Jadi minimal 2 tahun. Kalau misalnya kondisi lahiran pertama dilakukan secara seksio cesaria, bisa minimal 2 tahun. Nah, tapi kalau misalnya ingin vaginal birth after seksio cesaria, itu biasanya 2 tahun lebih ya, jangan 2 tahun kurang. Biasanya kalau dokter obstetri mungkin akan merekomendasikan bisa sampai 5 tahun, itu sudah aman kalau ingin dari persalinan SC yang sebelumnya, lalu ingin di anak yang selanjutnya ingin normal. Tapi bisa, minimal 2 tahun. Nah, kalau misalnya kurang dari 2 tahun, itu jangan, karena itu resiko. Nah, itu masuk ke dalam 4 terlalu, nah itu namanya terlalu cepat hamil. Jadi itu jaraknya kurang dari 2 tahun. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Sukma atas penjelasannya. Okta sudah oke, berarti sudah jelas. Dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin itu saja Kak Sukma. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi yang sangat menarik untuk para audiens. Mungkin kepada kakak panitia bisa dipersiapkan. Jadi ini adalah game. Nanti satu pemenang akan mendapatkan special gift. Jadi kepada audiens mungkin bisa dipersiapkan karena gift-nya sangat menarik sekali. Baik, terima kasih pemateri, moderator, dan notulin atas penyampaiannya. Nah, baik, agar kakak-kakak tidak terlalu bosan, saya ada games di mana nanti panitia akan menampilkan gambar, nanti di sana ada gambar artis, yang awalnya akan di-blur, kemudian nanti para peserta akan menjawabnya di kolom komentar. Nanti tebak nama artisnya, kemudian ditulis di kolom komentar. Nah, siapa yang paling banyak menjawab dan siapa yang pertama kali menjawab, itu akan mendapatkan special gift dari kami. Nah, silakan Kak Sukma. Baik, saya akan share screen ya. Siap-siap kepada peserta webinar, cepat-cepat menulis di kolom chat. Nah, baik, kita mulai di artis yang pertama. Siap? Sebentar. Ini sepertinya remote. Masih belum berubah ya? Bentar.
Oke, sudah bisa ditulis di kolom chat jawabannya. Kakak panitia yang lain perhatikan ya. Siapa yang pertama? Rika Lestari Mahfiro. Istri saya. Gimana kakak? Kakak panitia sudah ada yang menjawab ya? Sudah. Oke, apakah benar Amanda Manopo? Wah, benar sekali. Ayo kita ke artis yang selanjutnya. Siap-siap para peserta? Oke, sudah boleh ditulis jawabannya. Nah, Kak Nela sepertinya ya, tapi tipe, tapi tidak apa-apa. Nela berhasil. Oke, apakah benar? Oh ya, benar sekali. Kita pindah ke artis yang selanjutnya. Ayo, teman-teman, yang cepat ngetik. Oke, siap? Nah, sudah boleh ditulis. Nah, sudah benar itu jawaban dari Kak Taufik Hidayat. Apakah benar ya? Oke, Lesti Kejora. Kakak panitia ditulis ya poinnya. Oke, artis selanjutnya. Nah, sudah bisa ditulis jawabannya. Sudah banyak yang menjawab ya. Apakah benar? Ini Nela sudah menjawab tapi tipe ya. Coba. Oke, benar Yosi Natria. Oke. Tenang kakak-kakak peserta, ini poinnya kami catat juga. Oke, artis selanjutnya. Sudah bisa ditulis jawabannya. Ini sudah ada jawaban dari Kak Harisa. Apakah benar? Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Chelsea Islan. Oke, artis selanjutnya. Sudah boleh ditulis. Oke. Ini dari Kak Nela ya, tapi tipe lagi, tapi gak apa-apa. Apakah benar? Oke, Reza Rahadian. Selebriti selanjutnya adalah? Sudah boleh ditulis jawabannya? Sudah banyak yang menjawab. Apakah benar Raisa? Mari kita lihat. Oke, Raisa. Nah, ini ada lagi. Boleh ditulis jawabannya. Oke, apakah benar Aditya Dika? Oh ya, benar. Oke, kita pindah ke artis selanjutnya. Siap-siap para peserta. Nah, ini last picture ya. Ayo, cepet-cepetan. Oke, banyak yang menjawab KKI. Apakah benar ini KKI? Mari kita lihat. Kok masih di blur ya? Maaf, ini kok masih di blur. maaf, masih di blur. Ya, benar KKI ya. Ini salah isinya. Oke, jadi poin-poinnya sudah ditulis oleh kakak panitia. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Kak Sukma. Nah, gift-nya sudah berlalu. Nah, ini sudah kelihatan nih siapa pemenangnya. Dari jawaban yang dari tadi dijawab, itu paling banyak dari Nela Elisa dapat 4 poin. Ya, selamat Kakak Nela. Nanti saya PC, tolong dibalas ya. Nah, selanjutnya, sesi selanjutnya ialah ada quizzes. Akan di-share oleh Kak Anugrah Maulida. Silakan.
Apakah sudah terlihat teman-teman dan kakak-kakak semua? Sudah, Kak. Jadi ini untuk kode ya buat masuk ke quizisnya. Mungkin bisa disalin linknya, Kak, untuk teman-teman yang lain agar bisa join langsung. Baik, kakak-kakak itu sudah di-share link quizisnya di kolom chat, bisa diklik, kemudian kita akan mulai sesi post test ya.
Silakan teman kakak-kakak yang belum masuk Quizizz bisa masuk. Yang invalid coba diklik ulang, kemudian masuk ulang ya. Sudah semuanya? Ya, Kakak Tiwi, apa ini udah bisa dimulai ya? Ini sudah semua ya pesertanya? Masih ada yang beberapa yang belum, atau mau ditunggu dulu? Apa kita mulai saja? Bisa dimulai, Kak? Oke, Takut terlalu sore nanti. ini saya mulai ya. Siap-siap. Mohon maaf, sepertinya Kak Tiwi keluar room. Apakah ada yang sudah selesai?
Baik, sudah banyak yang sudah selesai. Mungkin kita menunggu sebentar ya sama kakak untuk melihat hasilnya. Baik, untuk pemenang kuis harap ditunggu sebentar ya, karena salah satu panitia dalam ada gangguan di jaringannya. Baik, sambil menunggu untuk pemenang kuisis pada sore hari ini, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Sukma tadi ya. Nah, untuk kesimpulannya, persiapan kehamilan harus dilakukan sejak masa prakonsepsi. Persiapan menjadi orang tua tersebut terdiri dari fisik, psikis, finansial, hingga anak. Tidak ada benar dan salah, karena semua adalah proses. Menjadi orang tua baik adalah dengan menjadi teman yang baik bagi anak. Baik, itu untuk kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan Kak Sukma tadi. Untuk pemenangnya, kakak panitia masih terkendala sinyal ini sepertinya. Kayaknya tadi bilangnya ngechat kakak panitia ya? Tuh, chat juga. Baik, sepertinya pemenang untuk kuisis pada sore hari ini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, pemenangnya ialah Kakak Widya Rahmawati. Selamat. Nanti setelah acara Zoom selesai bisa menghubungi saya ya untuk kita bicarakan pengiriman hadiahnya. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Saya mewakili panitia dan panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para audiens yang telah bersedia hadir. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih kembali yang sudah hadir.